Nah, baik. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Tes, suara bisa dengar? Bisa, Pak. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan sesi PJJ kita di pertemuan 11 ini. Kita sudah masuk ke akhir ya. Jadi bahasan kita yang akhir ini adalah kita mengenai PPE ya, Property Plant and Equipment, dan juga Intangible Asset ya. Untuk bahasan hari ini kita akan bahas mengenai PPE, namun kita akan fokus untuk AKM, kita akan fokus bagaimana untuk pelatihan atau praktek dalam interest capitalization atau kapitalisasi biaya pinjaman. Untuk AKM sudah masuk ya teman-teman ya, untuk belum Pak, siang ini Pak, pengganti Pak. Oh masih mengganti, jadi masih bab apa? Masih bab yang itu ya, aset biologis ya? Iya Pak, masih itu Pak, nanti siang baru masuk. Oh gitu. Kalau oke, nggak apa-apa. Nanti teorinya teman-teman akan lebih banyak perdalam lagi di mana di nanti di AKM-nya ya. Saya akan jelaskan dulu ya, sedikit aja. Jadi kalau kita perolehan aset tetap itu kan biasanya ada yang kita peroleh dengan cara membeli ya. Beli ya kan, atau dengan cara pertukaran, perolehan macam-macam ya, membeli, pertukaran. Nah, nanti kita juga akan bahas pertukaran seperti apa. Nah, ada juga yang kita membangun sendiri teman-teman, membangun sendiri seperti membangun gedung ya, atau bangun rumah lah. Kalau kita, nah kalau bangun gedung itu kan apa namanya, biayanya itu kan kadang kita nggak punya uang di awal ya, makanya kita sering melakukan pembiayaan atau melakukan pinjaman atau utang lah. Nah utang itu kan ada timbul biaya bunga ya, atau interest expense-nya. Nah karena ini tujuannya adalah untuk membangun aset ya, nah maka para praktisi waktu itu mengusulkan bagaimana agar jangan semua interest expense contohnya ya. Kalau kita bicara biaya pinjaman itu banyak ya teman-teman ya. Kalau bentuknya bond ya itu ada interest expense juga dalam bentuk amortisasi, ada juga bentuknya semacam apa namanya nilai selisih mata uang ya, bisa juga kalau kita minjamnya misalnya dalam bentuk USD ya. Ada biaya transaksi ya, tapi yang sering kita lazim adalah interest expense. Nah, interest expense ini bagaimana jangan semuanya jadi expense. Kenapa? Kalau jadi expense kan pengaruhnya kemana, teman-teman? Kalau jadi expense pengaruhnya kemana? Net income, Pak. Mengurangi net income. Kalau dia menjadi aset, pengaruhnya apa? Biaya perolehan, Bu. Biaya apa? Biaya untuk memperoleh aset itu. Berarti asetnya naik kan? Asetnya naik toh, ya kan? Nah, lebih menguntungkan mana? Asetnya naik atau net income-nya turun? Asetnya naik. Ya, kalau dengan interest capitalization berarti kan ada dua keuntungan ya. Net income-nya nggak berkurang, tapi asetnya justru naik kan gitu. Nah, gitu. Tapi kalau aset naik nanti juga akan terkonversi ketika dia melakukan penyusutan ya, otomatis depreciation expense-nya juga akan besar. Ya, ini
salah satu bentuk bagaimana akuntansi menjawab supaya bisa menyajikan nilai aset yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya latar belakangnya ya, teman-teman ya. Nah, tapi apakah semua biaya interest expense itu kita bisa tambahkan? Ya. Nah, ini tentunya ini diatur oleh PSAK gitu kan. Nah, makanya nanti dikenal kalau biaya pinjaman itu nanti sebentar. Pinjaman itu sebentar. Pinjaman itu nanti ada dibagi menjadi dua ya, ada yang khusus, ada yang umum. Ya. Khusus dan umum. Ya. Nah, kalau yang khusus perlakuannya adalah ya, perlakuan yang khusus, maka semua interest expense ya, interest expense-nya nanti atau interest cost-nya ini dikapitalisasi. Kemudian jika ada yang umum itu gimana? Maksudnya gini, kita minjem ini niatnya bukan untuk khusus bangun aset itu bukan ya. Tapi kita niatnya adalah untuk ya untuk mungkin keperluan produksi, keperluan mungkin order dan sebagainya yang umum ya. Tapi karena mungkin yang khususnya kurang, sehingga kita pakai juga itu pembiayaan umumnya itu untuk pembiayaan atau pembangunan gedung misalnya gitu. Nah, kalau ini dia harus hitung tingkat kapitalisasinya. Nanti ada namanya WAAE. Istilahnya ada weighted average apa? Ada yang tahu? Weighted average accumulated expenditure. Iya, betul. Apa itu WAE? Ada namanya WAE dikalikan dengan istilahnya adalah rata-rata bunga tertimbang ya. Rata-rata bunga. Apa WAE itu? WAE itu adalah ya nanti kita akan praktekkan ya supaya nanti WAE itu adalah akumulasi biaya. Misalnya gini ya. Di sini kan ada biaya nih, biaya yang timbul di sini nih. Ada 900.000, kemudian 1,5 juta sama 1.600.000 ya. Nah, tidak semua biaya ini kita jadikan ini kita bisa ini, tapi pertama adalah nanti kita akan praktekkan ya. Nanti biaya ini secara umum adalah biaya ini nanti kita akan kurangkan dulu alokasi dengan biaya khususnya dulu. Sepanjang masih ada dana khusus, maka kita nggak boleh pakai dana umum. Nah, kalau dana khususnya sudah kurang ya, kita boleh pakai dana umum. Nah, itu pertama sebesar itu kalikan dengan fraksinya. Contoh misalnya di sini adalah dia selesainya kapan ini? Di soal ini selesainya kapan dia? Januari 2019. Nah, oke, dia bangun. Kemudian ready 27 Mei ya, selesainya Mei ya, berarti. Contoh misalnya Juli ya. Juli 2019 ke Mei berapa bulan, teman-teman? Juli ke Mei berapa bulan? 10 bulan. 10, Pak. Bulan. Berarti nanti kalian sekalikan nilainya berapa? Kalikan 10/12. Oke. Biar enggak jadi langkahnya adalah ya nanti kita identifikasi dulu berapa biaya, berapa cari nah, syarat untuk bisa mengkapitalisasi ini adalah tidak semua aset ya. Istilahnya adalah namanya aset kualifikasi.
kualifikasi. Aset istilahnya. Ini sedikit saya menyinggung teorinya ya, supaya teman-teman ada pengantar sedikit ya. Aset kapitalisasi itu apa? Aset kualifikasi adalah aset, nah ini. Ya ini. Nah ini, aset keuangan ya. Dalam persediaan yang diplikasi atau yang produksi selama periode waktu yang pendek dan yang tidak termasuk aset kualifikasian ya. Gampangnya gini, bahasanya adalah aset ini dia membutuhkan waktu untuk siap digunakan gitu. Artinya dia dilakukan proses dulu gitu. Proses pembangunan dalam hari ini. Syaratnya itu ya. Nah, sekarang kita coba terapkan dalam soal ini ya. Saya minta tolong nih untuk dibaca nih. Fajri Seprinalvi. Soalnya boleh dibaca Fajri, silakan. Fajri, silakan. Fajri bisa lanjut? Ya, coba soalnya dibaca Fajri. Lessor AS is a book distributor that has been operating in its original facility sejak 1945. The interest in certification programs and continuing education recruitments in several professions has contributed to an annual growth rate of 15% for Lessor since 2014. Jadi, oke. Siapa perusahaan di sini? Siapa perusahaannya? Namanya apa perusahaannya? Namanya perusahaannya apa? Lesserwood ya. Lesserwood. Ya. Dia mau ngapain Lesserwood nih? Coba baca di sini nih, langsung di sini. Dia mengontrak perusahaan konstruksi Black Construction untuk membangun gedung ya. Dia mau bangun gedung kan? Ya, bangun gedung. Oke. Di sini apa? Ada nilai 4 juta ini nilai apa nih, teman-teman? Apa? Nilai? Jadi dia itu punya tanah ya, punya tanah land ya. Land sebesar 4 juta di sini ya. Jadi bangun gedungnya itu di atas tanah ya. Property, plant and equipment ya. Jadi land itu disendirikan ya. Sementara bangunan di atasnya juga itu adalah aset sendiri gedungnya gitu. Ya. Kemudian di sini ada biaya-biayanya nih. Nah, di sini ada sekian 900 dan sebagainya ya. Kemudian bangunan diharapkan siap pada 27 Mei ya. Lesserwood tidak memiliki pinjaman yang langsung ya. Pinjaman langsung yang terkait dengan bangun gedung. Ya, namun dia memiliki outstanding pinjaman ya sampai dengan akhir tahun nih, yaitu berupa notes payable dan berupa satu lagi apa namanya nih, bond ya, bond payable ya. Oke, pertanyaannya adalah kita lihat dulu pinjamannya. Dia punya pinjaman apa teman-teman? Punya pinjaman khusus nggak? Enggak, Pak. Nggak punya ya. Berarti pinjaman khusus nggak punya ya. Ini pinjaman khusus nggak punya. Yang ada adalah pinjaman umum. Ya. Berarti kalau nggak ada pinjaman khusus, berarti kita fokus ke pinjaman umum. Ya. Nah, langkah pertamanya adalah ya kita menghitung WAAE-nya. Ya. Nah, kita lihat dulu tanggalnya, date-nya, kemudian nilai pengeluaran ya. Nilai
kemudian periode. Nah, kemudian WAE-nya. Nah, di sini teman-teman. Kita mulai dari tanggal 30 Juli ya. 30 Juli 2019 ya. Berapa nilai pengeluarannya? 900. 900.000, Pak. Nah, teman-teman, kalau dia punya pinjaman khusus misal ya, misal dia punya pinjaman khusus misal nih. Dia punya pinjaman khusus misalnya misalnya dia katakanlah punya pinjaman khusus 1 juta misalnya ya. Ya, 1 juta misal ya. Maka yang di expenditure yang kita hitung itu bukan 900 tapi adalah kita kurangin dulu 1 juta, kita pengeluaran 900. Berarti kan masih lebih kecil, masih lebih gede pinjaman khususnya kan? Nah, kalau seperti ini maka tidak ada biaya yang diakumulasi. Kenapa? Karena dia pakai pinjaman khusus. Nah, tapi kalau misalnya kita balik nih, pinjaman khusus cuma 800 misalnya. Nah, maka nanti di sini itu adalah 900, kita kurangkan 800-nya di sini. Nah, ini. Jadi cuma 100, bukan 900 ya yang kita kapitalisasi. Bisa dipahami nggak teman-teman yang sampai sini? Nah, karena ini 0, nggak ada pinjaman, berarti semuanya kita kapitalisasi ya. Periodenya, ya, akhirnya dia akhir gedungnya itu adalah tanggal 27 Mei ya. 27 Mei 2020. Oke. Ya. 20 ya. Periodenya adalah tadi ya. Berapa bulan tadi dari Juli ke Mei? 10 bulan. Ya. 10 bulan, Pak. Ya, 10. Nah, selalu kita bagi 12. Kenapa bagi 12? Karena kan bunga persentase kan per tahun ya, teman-teman ya. Per tahunnya 12 bulan, jadi kita balikan ini. Nah. Sebenarnya kita giniin aja ya, nanti kita ngitungnya di sini aja nanti. Biar ada keterangannya. Nah, 10-12 ya. Nah, di sini. Nah, nanti dikalikan nih. 900 ya. Kita kalikan dengan berapa? 10 per 12. 12. Ya. Oke, berikutnya. Amirullah. Silakan Amirullah. Ada Amirullah? Tanggal 30 Januari 2020. Nilainya berapa? Amirullah? Iya, Pak. Nilai pengeluarannya berapa? Yang 30 Januari. 1.500.000, Pak. Oke. Berapa nilai yang diakumulasikan? Yang di sini ini kan 900. Kenapa? Karena pinjaman khususnya 0. Kalau ini berapa? 1.500.000 juga, Pak. Kenapa? Kenapa sama? Karena kan pinjaman khususnya 0 tadi. Ya, udah nggak ada ya. Jadi ya oke. Berapa bulan? Fraksinya? Sampai Mei ya. Jadi terakhirnya 30 Mei lah ya, biar gampang. Berapa bulan ini? 5, Pak. Coba hitung. 30 Januari jangan dihitung. Oh ya, 4 berarti, Pak. 4 ya. 4 per 12 ya. Ya, kita kalikan ya. 1,5 kalikan 4 per 12.
Berikutnya tanggal 30 Mei. Masih amrullah. Ya, Pak. Berapa nilainya? 1.600.000. Nilainya berapa ini? 1.600.000. Berapa bulan? Hmm, 30 Mei. Mei ke 30 Mei berapa bulan? Ayo, 12. 0 bulan ya. 0 bulan. 0 bulan ya. Jadi ya 0 ya. Ya ini ya 0. Ya. Totalnya jadi kita punya WAE adalah segini nih. Nah. Oke. Yang kedua, langkah kedua adalah kita menghitung dulu ini dulu. Bunga rata-rata. Bunga rata-rata dulu. Kita perlu menghitung bunga rata-rata karena gini, karena di sini ada 2 pinjaman ya. Ada 2 pinjaman ya, ada 10% sama berapa persen nih? 12% ya. Sementara kita kan BAI-nya udah kita gabung nih 1,50 nih. Sehingga perlu kita hitung nih. Caranya gimana? Caranya adalah 10% ya, kita kalikan 10% suku bunganya. Yang pertama ya, yang ini yang notes payable ya. Yang notes payable, aduh, sebentar. Ya, ini yang notes payable ya. Sama yang bond payable. Ini 10% ya. Berapa nilainya? Nilainya adalah 2 juta. Yang bond payable-nya adalah 12%. Nilainya adalah 3. Oke ya, ini caranya ini. Nah, caranya kita bagi lagi nih. Ini bagi total pinjaman. Persentasenya mana ya? Berapa persen itu, teman-teman? 11,2%. 11,2% ya. Ini paham ya cara nyari ya, cara nyari ininya paham ya, rata-rata ya. Jadi suku bunganya berapa kali nilai nominalnya, ketemu bunga per tahunnya juga sama. Nah, jumlahkan bunga per tahunnya, jumlahkan nilai pinjamannya, bagi nih bunga per tahun dibagi dengan nilai pinjaman, ketemunya 11,15%. Nah, yang ketiga kita menghitung avoidable interest namanya ya, menghitung avoidable interest. Jadi maksudnya gini, biaya interest expense yang bisa dilarikan ya, yang bisa dihindarin. Artinya apa? Yang nanti dikapitalisasi. Nah, ada 2 ya, ada yang tadi ada yang khusus. Rumusnya gini, ada yang khusus, ada yang umum ya. Nah, umum, kemudian di sini nanti dikurangin juga dengan ada namanya hasil investasi. Yang khusus tadi 0 ya, nggak ada ya teman-teman ya. Yang umum kan ini ketemu 112% ya kan? 11,2%. Nggak mau ya. Kok nggak mau? Oke, kemudian dikalikan ini, kita ambil BAE-nya nih. Nah, di sini.
Berapa nih temunya? 140.000. 140.000. Ya. Oke, ini valuable interest-nya ya. Oke. Nah, kalau ada hasil investasi, ini kita kurangin teman-teman. Hasil investasi itu gimana? Ini loh, yang dari khusus ini, kalau ini yang khusus ya, kan kalau kita misalnya minjem itu kan nggak langsung, uangnya kan nggak langsung keluar waktu itu juga kan, untuk pembayaran kan biasanya per termin ya, bulan ini sebagainya ini. Nah biasanya itu pinjaman itu ditabung atau didepositokan dalam bank. Nah kalau didepositokannya dapat apa namanya? Apa dapatnya kalau kita deposito? Dapatnya apa? Untuk kita investasi. Bunga, ya. Pak. Dapat bunga. Nah, kalau ada hasil bunga dari pinjaman khusus, maka kita kurangkan. Nah, ini karena nggak ada, maka avoidable interest-nya adalah ya, ini. Seperti ini. Jadi gini, kalau ada gini nanti rumusnya ini. Yang khusus berapa, semuanya diambil, ditambah yang umum, dikurangin hasil investasi. Nah, kita kasih kurang gitu ya. Nah, setelah itu, 4 adalah bandingkan ya. Di sini nilai bunga ini ya teman-teman, ini kan nilai actual interest ya. Actual interest ya, artinya apa? Artinya ini nilai yang kita bayar tiap tahun ya. Yang kita bayar tiap tahun nih, actual interest 560 nih. Nah, sebelum kita lakukan kapitalisasi, kita cek dulu, bandingkan ya. Actual interest versus avoidable ya. Kita ambil mana yang paling mana yang paling rendah ini. Nah, kalau ini aktualnya adalah 560 ya. Kemudian avoidable-nya adalah 140, maka yang kita ambil adalah ini ya. Ya. Maka yang kita kapitalisasi adalah 140. Sementara sisanya dari 560 kurangi 140 ini. Nah, yang ini kita jadikan tetap interest expense, tapi yang 140 kita jadikan kapitalisasi. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Nah, Pak, izin bertanya, Pak. silakan. Izin bertanya, Pak. Pernah nggak, Pak, kalau ada nggak, Pak, kalau avoidable interest tuh lebih besar daripada actual interest-nya? Bisa jadi. Contohnya apa? Coba aja ini, misalnya pembangunnya lama sekali gitu misalnya, nggak selesai gitu. Jadi pembangunannya misalnya bisa juga misalnya pengeluaran di awal besar ya, ininya aja mainkan di sini. Lama sekali bangunannya itu. Bisa mungkin, sangat dimungkinkan terjadi seperti itu. Sehingga kalau seperti itu apa? Ya kalau memang lebih besar avoidable ya kita pakainya adalah actual. Semua actual ini bisa kita lakukan kapitalisasi. Artinya nggak ada akui interest expense, tapi langsung semuanya adalah kita masukkan sebagai building. Berarti yang aktualnya nanti jadi yang capitalized interest-nya, Pak? Iya, betul. Oke, makasih, Pak. Untuk melengkapi ini, coba kita bikin jurnalnya ya. Pak, izin Pak, suara Bapak mati Pak. Baik, kita coba bikin jurnalnya ya teman-teman ya. Jurnalnya berarti adalah tanggal ini. Kita ambil. Aduh.
Oke, jurnalnya ya. Jadi jurnalnya nanti setiap kita ada pengeluaran ya tanggal 30 Juni 900.000 ya. Maka jurnalnya adalah karena kita masih dalam pembangunan ya, kita pakai akun CIP ya, CIP pada cash ya misalnya. Misalnya kemarin cash ya, misalnya cash sebesar berapa ini? Sebesar 900.000. Ya. Kemudian setengah ya. Ini sama ya CIP ya. Ini juga sama. CIP-nya tanggal berapa tadi? 16 ya. 16. Nah, ketika akhir ini misalnya kita bayar bunga, ketika ada bayar bunga nih, bunga di sini. Sebelumnya kan kita nyatet gini ya. Nyatet bayar bunga misalnya ini, bayar interest expense ya, interest expense pada cash misalnya ya. Kan sebesar ini ya, sebesar berapa tadi ini? Kita bayar aktualnya kan 560 ini. Ini saya pakai cash ya, anggaplah ini cashnya. Karena karena ini kita kapitalisasi ya, maka nanti bikin jurnal seperti ini. CIP pada interest expense. Sebesar berapa teman-teman? Sebesar berapa? 140, Pak. Ya, betul, 140. Ya, ini 40. Nah, kalau udah bangunannya udah selesai, biasanya kita transfer nih apa namanya menjadi building ke CIP. Buildingnya berapa? Jumlahin aja nih. Ini CIP ini ya, kita yang CIP tambahin ini, tambah ini. Ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini nanti tampilan di neraca atau SOHP-nya building 4.140 ya. Jadi 140-nya adalah tambahan dari namanya interest capitalization. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya? Gampang kan? Gampang nggak untuk membuat ini interest capitalization? Ada yang mau tanyakan? Pak, izin bertanya. Iya. Saya masih bingung yang pinjaman khusus itu seperti apa ya, Pak? Apakah nanti di soal langsung dikasih tahu? Oke, kita simulasikan soal ini. Misalnya ada pinjaman khususnya ya, teman-teman ya. Gimana ya? Kita coba ya, simulasikan ya. Nah, saya coba bikin kopinya dulu. Nah, ini. Nah, misal di sini ada pinjaman khususnya juga ada nih. Maunya berapa pinjaman khususnya? Mau berapa pinjaman khususnya? 1.500.000, Pak. 1.500.000 ya, oke. Berapa bunganya? 10%, Pak. 15 boleh, Pak. 15%, Pak. Gede banget ya. Ngapain pinjaman khusus kalau gitu? Ya udah, Pak. 10% aja, Pak. Kalau 19% mah ngapain pinjaman khusus ya? Rugi dong kita. Ya, harusnya lebih kecil lah. Ya, boleh 10% boleh sama misalnya. Tapi kalau gini ngapain pinjaman khusus ya? Biasanya nggak apa-apa lah, kita coba 10%, oke. Oke. Oh, kok hilang? Oke, kita soal yang sama nih, kita tinggal coba ngitung nih. Nah, perhatikan di sini. Berubah di sini. Tetap ya, pinjam umumnya tetap sama ya. Pinjam umumnya tetap 5 juta, ada bond, ada notes payable ya. Oke, sekarang kita hitung WAE-nya sekarang. Coba. 900 karena ini karena masih dalam 1,5, maka kita ini 0 ya. Kenapa 0? Kan ini masih tercover oleh 1,5 ya. Nah, yang berikutnya nih. Nah, caranya gini teman-teman. Dihitung dulu nih. Nah. Ini ya. Tadi kan udah dikurangin 900 ya. Nah, 900.000.
Kenapa 900.000? Jadi gini, 1,5 kan tadi sudah pinjaman khusus kita kan masih 1,5 ya. Tadi udah dipakai 900, berarti masih sisa berapa? 1,5 kurangi 900, sisa berapa? Sisa 600. 600. Berarti ini 1,5. Kita masih punya 600, pakai dulu 600-nya. Berarti 1,5 kurangi 600, ketemunya adalah 900. Ya. Jadi 900 ini yang kita jadikan WAE. Berikutnya 16. Kan udah habis khususnya ya, berarti semuanya kita kapitalisasi. Sehingga nilai WAE-nya itu menjadi berapa? Menjadi 300.000. Ya. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Ya, sekarang menghitung biaya rata-rata, bunga rata-rata, dan actual cost ini, tambahin aja ya. Dan actual cost ya. Oke, sama ya, ini sama. Kita masih pakai data yang sama, 10, 20, sebagainya, 560 actual. Ini actual interest, actual cost sih. Actual interest ya. Oke. Kemudian, nah, pada saat menghitung available interest, nah kita hitung dulu. Ini tadi pinjaman khusus rate-nya 10%. Berapa nilainya? Berapa nilai tadi? 1,5 ya? 1,5 kita ambil. Nah, 1,5 ya. Ini tetap 11,2%. WAE-nya berubah kan 300 nih. Mau ada hasil interpretasi nggak? Ada nggak hasil interpretasinya? Misal nih, ada nggak? Cek misal nih, kita anggap aja misalnya ada berapa? Misalnya ada 50.000. Hah? 200.000. 200.000. Oke, ikutin aja. Gede banget ya hasil investasinya ya. Uangnya nggak logik lah, masa segitu sih. Secukupnya aja, Pak. 20, Pak. 20.000 ya. Ya, 25.000 lah ya, misalnya nih. Iya, Pak. Kan 25. Ya, misalnya nih. Nah, dikit ini jadi 150 ditambah ditambah 33.600 dikurangin 25.000 ketemunya adalah 158 ya. Nah, ini affordable kita. Bandingkan affordable dengan actual. Masih gedean mana? Gedean actual kan? Sehingga semua affordable ini kita lakukan kapitalisasi. Ini udah sama, jurnalnya sama. Nah, cuma nanti interest-nya yang kita kapitalisasi adalah cuma 158. Ya. Jadi interest expense-nya yang berkurang 158 ini masuk menjadi kapitalisasi dari building nanti. Seperti itu teman-teman. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nanti latihan ya. Tolong latihan di latihan. Masih berapa menit lagi Zoom-nya, teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Ya. Kalau nggak salah itu saya baca kan di buku itu ada 2 metode ya, Pak. Yang satu itu dari PSAK itu, Pak. Itu yang dipakai buat ujian yang mana ya, Pak? Yang ini. Ini PSAK ini. Kita pakai PSAK ini. Kita pakai yang ini ya, PSAK ya. Halo? Siapa tadi nanya? Saya, Pak. Christian, iya. Pak. Kita pakai yang seperti ini ya, yang PSAK ini ya. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk jurnal tanahnya, Pak, gimana, Pak? Oh iya, tanahnya ya. Tanahnya ya biasa dong. Tanahnya udah punya nih tanahnya. Sebenarnya udah jurnal sebelumnya ya sebenarnya ya. Oh, berarti kan? kita perlu lagi, Kan? Pak. Iya, tapi kalau ditampilin di neraca nanti atau di SOP tinggal land pada land kemudian building gitu ya. Seperti itu. Ini teman-teman, kenapa kok kita pakai CIP? Jadi gini, kalau kita pakai CIP itu
berarti akun ini kan masih dalam proses pembangunan ya. Artinya tidak dilakukan depresiasi gitu. Nah, makanya sering kita pakai CCIP gitu. Tapi kalau nanti teman-teman dalam prakteknya mau langsung pakai building juga nggak apa-apa sih. Tapi buildingnya itu jangan didepresiasi ya sepanjang belum selesai gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi yang kita pakai adalah gini, seluruh pinjaman khusus itu semuanya dikapitalisasi. Tapi kalau yang umum, nah kita pakai tingkat kapitalisasi. Itu dari WAE-nya. Dan hitung WAE-nya, sepanjang masih ada pinjaman khusus, maka pengeluaran ini dibiayai pakai pinjaman khusus. Baru selebihnya inilah yang kita hitung WAE-nya ini. Nah inilah yang di PSAK seperti ini teman-teman. Nah nanti coba di cross check ya, nanti barangkali saya kalau nanti ada yang beda, nanti coba kita diskusikan lagi. Tapi secara konsep nih paham ya teman-teman ya? Udah paham ya? Paham, Pak. Sudah, Pak. Insya Allah, Pak. Nanti isunya tuh gini, biasanya dalam menentukan ini bingungnya nih. Kapan selesainya? Jadi kita harus tahu nih awalnya kapan. Awalnya kapan? Biasanya awalnya adalah ketika pengeluaran itu udah terjadi gitu. Itu awalnya itu. Nah, tinggal akhirnya kapan? Nah, itu seperti itu yang kadang-kadang bingung. Nah, ini kan lewat tahun teman-teman ya, lewat tahun ya. Nanti kemarin disepakati bahwa kita nanti untuk soalnya juga kita nggak akan lintas tahun gitu. Karena kan laporan keuangan kan tahun selesai gitu kan. Nah, repotnya kalau bangunnya gitu kan. Bangunnya dari Juni, selesainya seperti ini nih, kayak gini. 19 ke 20. Nah, ini kan sebenarnya interest expense ini, actual interest ini kan untuk dibagi 2 periode kan ya? Ya nggak? Ada yang periode 2019, ada yang 2020. Nah, nanti kita akan seperti ini ya nanti. Cuma nanti soalnya nggak akan lewat tahun seperti inilah supaya nggak bingung nih teman-teman. Ya sebenarnya ada treatmentnya, cuma nanti akan sedikit repot ketika lintas tahun gitu kan. Jadi ada kita mindahin saldo WAE-nya dan sebagainya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Izin Ya. bertanya lagi, Pak. Ya silakan. Ini kalau dari apa yang saya baca di bukunya Biswan Mahrus ini, dia nggak ada itu Pak, avoidable interest-nya Pak. Kalau untuk metode PSAK 26-nya Pak. Apa namanya? Jadi dia itu nanti dibandingin dulu Pak, yang dari pinjaman umumnya itu bunga aktualnya sama yang WAE kali tarif bunga rata-rata tertimbangnya Pak. Terusnya pinjaman khususnya disendirikan, dikurangi sama penghasilan investasi Pak. Oh, bentar ya, saya cek dulu ya. Halaman berapa ya, Mas? 192, Pak. 192. 193. Oke, sebentar. Di halaman 192, Pak. 92 ya. Oke. Nah, bentar. Oh iya, jadi kalau di PSAK ya, berarti ininya ya, bentar kita coba sedikit yang hasil investasi. Ini kita pindahkan ke sini dulu ya, nih, ya kan? Nah, ini namanya, oke. Jadi yang misalkan ya, kita ambil ini ya, ini dulu. Meskipun hasilnya sama kalau konteksnya ini ya. Kemudian kan di sini 3 bunga aktual. Nah, kan umumnya ini ya, 33.600 ya, 33.600 ya. Dibandingkan dengan apa? Aktual ini ya. Sini ya. Iya Pak, ya, aktual dari pinjaman umum aja.
Oh iya iya iya, oke. Sebentar, bedanya di mana dia bedanya? Bedanya jauh ya? Bedanya berapa sih bedanya selisihnya? 91 dia di sini. Kalau ini sama kebetulan ya hasilnya ya ini ya. Sama tadi hasilnya sama ya. Ini kan dibandingkan ya. Ini dibandingkan dengan ini namanya menghitung bunga yang jumlah bunga yang dikapitalisasi ya. Nah, ini karena kita bandingkan dengan actual ya. Masih lebih besar actual kan? Sehingga kita tetap pakai ini ya. Kita pakai yang ini ya. Sehingga hasilnya akan sama hasilnya. Ya, benar ya. Hasilnya sama ya, dalam konteks ini ya, teman-teman ya. Ya, sama kan hasilnya? Nah, benar ketika nanti terjadi beda itu ketika kalau yang di Kieso itu ya, kalau yang dari Kieso tadi gini ya, tadi kan semuanya ditambahkan dulu, baru dibandingkan ya dengan actual ya. Ini bandingnya enggak, ini bandingannya bukan dengan Oh iya, sebenarnya ini tadi pakai ini Mas, pakai Kieso sebenarnya ini. Cuma pada saat bandingnya ini bandingnya ini harusnya tadi kalau yang pakai Kieso itu ini bukan 560 tapi berapa? 560 ditambah berapa tadi? Ya, yang aktualnya berapa malah aktualnya? Yang khususnya juga ada nih. Ini juga nih. Yang aktual juga ada nih. Yang 10 kali. Nah. Ya, jadi bandingnya sama 710. Ya. Jadi kalau yang Kieso itu kita bandingkan, kita cari dulu semuanya, khusus tambahkan dengan yang umum, kemudian kurangkan hasil investasi, baru bandingkan dengan ini ya, dengan total seluruh actual interest ya. Tapi kalau untuk yang tadi yang di KSAK yang khusus dulu kita hitung, kemudian kurangi hasil investasi, ketemu berapa. Nah, yang umum ya, kita cari dulu 300. Nah, yang umum ini yang kita bandingkan adalah yang umum aja ya. Yang umum kita bandingkan dengan actual di sini. Karena lebih kecil yang umum, maka kita seluruhnya kita pakai gitu. Tapi kalau kita misalnya nanti yang lebih kecil adalah yang actual, kita pakai yang actual. Seperti itu ya? Iya, Pak. Ya. Jadi nanti coba nanti teman-teman, yang penting ini perbedaannya itu ketika di sini aja nih, ketika pada saat akhir-akhirnya membandingkan ini ya, membandingkan. Jadi kalau yang kita pakai ini kita kemarin sepakatin kita pakai yang PSAK. Tadi terima kasih sudah diingatkan jadi pertama adalah kita hitung dulu yang khusus nih. Ya. Yang khusus kita kurangi dengan hasil investasi. Satu dulu ya. Ya. Kemudian kita hitung yang umum. Yang umum tadi ya. Kita hitung yang umum ini yang umum BAE-nya berapa kalikan dengan suku bunga rata-rata. Oke. Kita hitung dulu. Kemudian yang ketiga, bandingkan actual cost yang umum ya. Actual interest yang umum ya. Actual interest yang umum ya. Dengan BAE yang umum ya. Ambil yang terendah.
Nah, setelah itu ketemunya kita tambahkan antara yang 1 dan 3. Oke ya. Terima kasih ini sudah diingatkan nih. Ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kita Bisa, pakai Pak. yang ini aja ya. Ya. Saya ulangi ya, kita pakai yang ini ya. Yang khusus dulu kita cari, kurangnya hasil investasi, kemudian yang umum ya, yang umum dulu kita cari, bandingkan dulu dengan aktual, ambil yang paling rendah. Jumlahkan antara 1 dan 3. Itulah yang jumlah biaya jumlah bunga yang dikapitalisasi. Nah, untuk selebihnya sama ya, untuk WAE dan sebagainya sama. Oke, bisa dipahami? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ya. Kalau misalnya ada contoh baru yang pinjaman khusus 1.500.000 dengan bunga yang 10% tadi, Pak, dalam menghitung aktual interest-nya dimasukkan kan, Pak? Pinjaman khususnya. Oh, misalnya ada 3 misalnya, ya. Maksudnya ada 3 pinjaman maksudnya gitu. Iya, yang kayak contoh baru tadi, Pak, ada pinjaman khusus. Berarti hitung aktual interest-nya dimasukin pinjaman khususnya, Pak? Oh, enggak. Kalau untuk kita pakai yang KSO, pakai yang PSAK, yang actual interest-nya kita hanya hitung yang ini aja. Yang apa namanya? Yang umum aja. Seperti ini, umum ini. Yang umum aja. Kalau ini tadi kita pakai yang pakai KSO. Kita bandingkan semuanya ini. Nah, ini kita eliminir ya. Yang ini kita nggak perlu ya. Kita biar nggak bingung kita eliminir lah ya supaya nggak bingung. Yang ini kita ini dulu. Nah ini. Jadi yang kita bandingkan hanya yang apa namanya yang umum aja. Kenapa gitu? Kan kalau yang metodenya PSAK kan semua yang khusus kan masuk ke kapitalisasi. Jadi nggak perlu kita bandingkan. Yang kita bandingkan hanya yang umum aja. Seperti itu ya. Paham nggak maksudnya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Paham ya? Jadi yang umum aja ya. Yang tadi ya. Oke, jadi langkahnya ya. Pertama adalah kita harus tahu asetnya kualifikasi enggak ya. Kemudian identifikasi pinjamannya, berapa khususnya, umumnya berapa ya kan. Kemudian kita hitung WAE ya. WAE-nya sama hitungnya, tanggal, nilai, kurangkan dulu dengan pengeluaran khususnya, periodenya kita hitung, ketemu WAE. Kemudian menghitung bunga rata-rata dan actual interest pinjaman umum ya di sini ya, pinjaman umum. Ya. Nanti saya upload ini Excel-nya nanti teman-teman supaya bisa cek lagi ya nanti ya. Kemudian nomor 3 adalah kita hitung jumlah bunga kapitalisasi. Caranya adalah yang khusus semuanya kita kapitalisasi, jika ada hasil investasi kita kurangkan. Jadi kalau hasil investasi sudah kita kurangkan, maka ini nggak perlu jurnal ini lagi, apa namanya? Cash pada interest revenue itu nggak perlu lagi karena kan sudah kita ini kan kita offsetkan ya di sini ya. Jadi hati-hati juga nih jurnal ini, kalau ini nanti jangan bikin jurnal apa namanya cash pada interest revenue nggak perlu lagi. Nah yang umum tadi ya cari WAE-nya, kemudian bandingkan dengan actual di sini, pilih yang rendah, tambahkan 1 dan 3 ini. Itulah biaya yang dikapitalisasi. Kemudian kita bikin jurnalnya. Dan penyajiannya di neraca atau SOP jika sudah selesai. Atau ditanyakan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik ya. Kalau saya coba. Ade Mustika ada? Ade Mustika? Ada, Pak. Ade Mustika. Coba Ade Mustika bisa ulang lagi coba. Tadi kita bagaimana tahapan dalam menghitung capital interest.
dari awal yang menentukan itu, Pak. Iya, gimana langkah-langkahnya? Yang pertama itu menghitung dulu WAA-nya. Dilihat mulainya kapan, terus berakhirnya kapan. Setelah itu, setelah ketemu WAA-nya nanti dijumlah. Catatannya kalau ada pinjaman khusus nanti yang bagian awal-awal nanti di cover sama pinjaman khusus dulu, lalu seterusnya baru yang di pinjaman umum. Setelah menghitung WAA-nya, langkah keduanya itu menghitung bunga rata-ratanya. Nanti misal perusahaan itu ada 2 pinjaman antara not payable sama bond payable gitu. Nanti dihitung satu persatu lalu dijumlahkan. Nah, setelah itu nanti ketemu yang persen apa? Bunga yang itu dua-duanya, jumlah bunganya. Yang ketiga itu menghitung avoidable interest-nya. Kalau berdasarkan yang awal. Avoidable-nya kita ini kan ya, ganti namanya menjadi nih. Menghitung jumlah bunga yang dikapitalisasi. Nah, oke, caranya gimana tadi? Stepnya gimana nih menghitung jumlah bunga kapitalisasi? Pertama, kalau ada pinjaman khusus, nanti semua pinjaman khususnya dikapitalisasikan. Setelah itu, semisal ada hasil investasi, yang pinjaman khusus itu dikurangi hasil investasi tadi. Lalu baru menghitung yang pinjaman umum. Jadi, pinjaman khusus dikurangi hasil investasi ditambah si pinjaman umum. Kalau sudah ketemu, ada 2 gitu, nanti dibandingin lalu dicari yang paling rendah. Setelah itu, terakhir langkah keempat, membandingkan aktual interest sama bunga yang dikapitalisasi tadi lebih rendah yang mana. Gitu, Pak. Coba saya sedikit ini ya, supaya nggak bingung ya. Oh, sebentar. Jadi untuk yang apa namanya? Jadi untuk yang ini ya, yang bunga kapitalisasi, jadi pertama adalah untuk yang khusus benar tadi semua dikapitalisasi ya, saya ulangi. Kemudian jika ada hasil investasi kita kurangkan ya, ketemu 1 ini ya. Kemudian dari yang pinjaman umum, dari nilai WA yang sudah kita cari, kita carikan dengan bunga rata-rata, ketemunya lah nilai yang bunga yang dikapitalisasi untuk pinjaman umum. Nah setelah itu kita bandingkan dengan actual cost pinjaman umumnya di sini. Pilih yang paling rendah. Setelah itu, berapa jumlah besaran biaya kapitalisasi? Itu adalah kita jumlah antara yang poin 1, ya. Poin 1 itu apa? Yaitu yang khusus kurangnya hasil investasi ditambahkan dengan mana yang lebih kecil antara pinjaman umum, aktual yang umum dengan yang di sini avoidable yang umum itu. Jadi itu ya, teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Baik, kalau saya rasa cukup untuk pemaparan Zoom-nya. Nanti silakan dilanjutkan di latihan ya. Itu ada beberapa soal terkait dengan interest capitalization supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Sehingga nanti dalam pengerjaan soalnya bisa lebih gampang ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup ya? Kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya nih dan sudah pakai akun Zoom-nya sudah dipinjamkan ya. Kita lanjut di GCR. Di GCR itu ingat ya tugasnya itu ada yang deadline besok, ada yang deadline-nya saya nggak nyampe seminggu ya. Jadi tolong kalau bisa kerjakan hari ini juga kalau bisa. Kita pekan depan libur nggak teman-teman? Libur Pak. Libur ya. Tanggal 2 Pak. Sampai kapan ya liburnya? 21 sampai tanggal 2 Januari, Pak. Memang libur apa dari kapan liburnya? Dari Jumat ini? Apa Senin besok? Dari Senin, Pak. Oh, Senin ya, berarti Jumat ini terakhir ya?
Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian untuk hasil UTS sudah bisa diakses belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti kalau yang merasa misalnya nilainya terlalu kurang, kalau terlalu lebih nggak apa-apa lah kalau lebih ya. Kalau kurang, nanti kalau teman-teman misalnya mau tahu detailnya ya, nanti kita sesuai dengan aturan dari BAK boleh kita menyampaikan detail, tapi untuk hasil ujiannya kita nggak diperkenankan. Nah, ya tapi kalau dirasa memang seperti itu ya, seperti yang ini ya silakan aja. Artinya apa namanya? Itu sudah saya coba cukup longgarkan ya untuk penilaiannya ya, karena memang beberapa saya cek memang ya waktunya kebanyakan kebanyakan belum selesai juga soalnya, terutama soal jatuh di soal nomor 1 piutang dan juga soal nomor berapa itu. Nah, soal nomor 3 itu poinnya besar ya, soal nomor 3 itu sering nggak selesai, ada yang nggak selesai, jadi sangat sayang sekali memang beberapa poin lewat. Baik, cukup ya teman-teman ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.